qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari Syamut Sahibul Wafatajul Arifin Al-Fatihah. Am kaifa yarhalu, bagaimana piknik ilallah, berangkat kepada Allah, hijrah kepada Allah, wa huwa, sedangkan dia mukabbalun, terbelenggu bisyahawatihi, dengan syahwatnya. Nah, jadi kalau udah diikat nggak bisa kemana-mana tuh. Nah itu ya. Jadi burung diikat nggak bisa kemana-mana, ayam diikat nggak bisa kemana-mana, kambing dan lain sebagainya, sapi dan lain-lain. Jadi hijrah kemana? Nah ini piknik dari mana kemana? Pikniknya adalah dari ragu menuju yakin. Nah itu. Yakin akan apa? Ragu dari apa emangnya masih ragu dari mana? Ragu bahwa penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, penentu segala sesuatu. Hijrah dari ragu menuju yakin, apalagi bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita. Nah itu ya. Jadi lalu ragu dari apa menuju yakin, dalam hal apa? Dari hal balasan yang Allah berikan kepada kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah itu ya. Siapa yang berbuat sebesar zarrah kebaikan, dia akan melihat. Sebesar zarrah keburukan, dia akan melihat. Apakah melihatnya di dunia, apakah melihatnya di akhirat? Dikasih di dunia hasil kebaikan kita, alhamdulillah. Dikasih di akhirat kebaikan kita, alhamdulillah. Saya sodako kok nggak balik-balik ya, gitu kan? Ntar di akhirat lebih banyak lagi. Kita memudahkan banyak orang, apakah nanti Allah mudahkan di dunia atau akhirat, itu terserah Allah. Nah itu ya. Pengawasan juga begitu. Dari ragu adanya pengawasan Allah menuju yakin. Orang yang merasa diawasi Allah, insya Allah jujur. Orang yang merasa bahwa yakin, betul-betul yakin bahwa Allah membalas segala sesuatu, maka dia ikhlas. Dia nggak berharap balasan. Nah, ngasih orang nggak dibalas silakan, gitu kan? Nah, orang yang yakin dengan jaminan Allah, dia nggak akan meninggalkan sholat dalam rangka mencari rezeki. Orang yang sholat, orang yang meninggalkan sholat alasannya mencari rezeki, berarti dia nggak yakin bahwa Allah menjamin. Ini aneh. Kok gara-gara mencari rezeki sholatnya ditinggal? Lah sholat menghadap Allah sang pemberi rezeki, gitu kan? Aneh nih. Lalu penentu, mari kita bahasa Italinya kita fratelli. Wah. Iman itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu ada 3 komponen. Pertama, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan kolbu. Kolbu kita membenarkan bahwa penentunya Allah, bahwa Allah Maha menjamin, bahwa Allah memberikan balasan, bahwa Allah Maha mengawasi. Kolbu kita yakin. Tetapi itu saja tidak cukup. Kita iqrarun bil lisan, kita sampaikan dengan lisan. Maka orang yang yakin kepada Allah, yakin bahwa Rasul adalah Muhammad, tetapi dia belum bersyahadat, itu belum cukup tuh. Nah, saya yakin kepada Allah, saya yakin kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dia nggak bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dia nggak jadi mu'alaf. Nah itu. Maka komponen yang kedua ini, lisan harus ada ikrarnya. Nah, karena ini ikrar yang sangat penting disaksikan. Nah, maka menjadi mu'alaf. Iqrarun bil lisan, ini penting. Tapi ada yang ketiga, saya yakin kepada Allah, yakin bahwa Allah Maha melihat, yakin bahwa Allah Maha menjamin, yakin bahwa Allah penentu. Di lisan juga dia udah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja belum cukup. Ada satu lagi, yaitu wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh, dengan perbuatan. Jadi lisan saja nggak cukup, tetapi juga perlu pembuktian perbuatan. Nah itu ya.
Misal sang penentu yakin bahwa Allah sang penentu, iya. Yakin apa? Yakin bahwa yang membuat bahagia, tentram, sakinah, mawadah, rahmah itu adalah Allah. Nah, maka ketika ada gonjang-ganjing, ada cekcok di rumah tangga, yang dia minta adalah Allah. Ya Allah, nih istriku bawel banget ya Allah. Misalkan gitu ya. Oh, ya Allah, nih istri apa? Security gitu ya. Ya Allah, ini interogasi. Ini suamiku malas banget ya Allah. Ah, itu ngadunya kepada Allah. Nah, karena apa? Allah lah sang penentu. Sehebat-hebat suami nggak bisa membolak-balikan kolbu istri, nggak bisa. Jangan mentang-mentang hebat ahli komunikasi lalu istri bisa ditaklukkan. Belum tentu. Mentang-mentang ustadz banyak dalilnya istrinya pasti takluk. Enggak juga. Mentang-mentang kiai gitu ya. Apakah udah pasti ini dalilnya lebih banyak lagi? Udah Quran, sunnah, qaul ulama lebih banyak lagi. Dia punya pesantren, apakah istrinya pasti nurut? Belum tentu. Nabi, apakah istrinya pasti nurut? Belum tentu. Contohnya udah banyak. Nabi siapa yang istrinya nggak nurut? Nabi Lut. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Ya Allah. Karena yang punya kolbu itu Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia rumah tangga, loh kok nggak minta kepada Allah, aneh. Nah, itu aneh tuh. Yang menggenggam Allah kok, gitu kan? Nah, ini aneh. Mengeluhkan sikap pasangan hidup, ngeluh kepada teman. Perempuan ini suaminya galak banget, ngeluh kepada temennya laki-laki. Wah, gitu kan? Aku mau ini dong, mau curhat. Wah, berdua curhat. Lama-lama besok curhat lagi, besok curhat lagi. Wah, dikipas-kipasin sama setan tuh. Wah, dalam hati yang curhat, iya suami gue ini galak banget, ini yang di depan gue baik banget, gitu kan? Ya Allah, na'udzubillah min daripada curhat ke banyak orang gak menentukan, mendingan curhatnya ke Allah. Saya ngeluh istriku begini, ngeluhnya sama Allah. Ya Allah, aku terima kasih aku gak jomblo lagi ya Allah. Kemarin masih jomblo fisabilillah, sekarang aku bersyukur aku udah gak jomblo lagi. Tapi aku kaget ya Allah, ternyata nikah ini begini ya, gitu ya. Wah, ini senyumnya agak lebar nih dia nih ya. Tuh dicolek lagi. Aku kaget ya Allah, ternyata nikah begini ya Allah, ternyata begitu ya, kaget aku nggak nyangka ya Allah, istriku begini. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengubah ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur punya rumah tangga, tetapi aku akan lebih bersyukur lagi ya Allah, lembutkanlah kolbu istriku ya Allah. Nah ini, jadi ngeluhnya kepada Allah itu ngeluh yang utama. Kalau ngeluh kepada manusia, iya kalau dia bisa ngasih solusi. Kalau nggak ngasih solusi, bisa-bisa masalah makin parah. Nah itu. Tapi kalau ngeluh tentang hukum, Ustadz ini saya mau curhat. Orang tua saya meninggal, anaknya laki 2, perempuan 2. Itu warisannya bagaimana perhitungan? Itu namanya konsultasi. Tapi kalau ngeluh ke banyak orang, makin banyak orang dia keluhkan, makin tebel itu tulisan, makin tebel itu masalah. Hati-hati, jangan banyak-banyak mengeluh. Kalau ngeluh pilih-pilih. Kira-kira yang dikeluhkan itu saluran bagian dari solusi atau bukan? Kalau nggak bagian dari solusi, mubadir. Kebanyakan ngeluh, karena makin tebal itu masalah. Makin tebal, ngeluh lagi, ditebelin lagi, ngeluh lagi, ditebelin lagi. Akhirnya masalah makin berat. Nah itu. Tapi kalau ngeluhnya kira-kira kepada orang yang bisa memberikan solusi, ngeluh kepada yang kira-kira bisa ngadem-ngademin, nah itu bagus. Ngeluh jangan kepada provokator, gitu ya. Ngeluh, ceraiin aja sekalian, mumpung masih muda, lo masih ganteng gitu kan, ceraiin aja, emang cewek cuma dia doang. Ya itu dia, selesai urusan. Jangan kira-kira orang yang temperamental, jangan kira-kira orang yang emosional. Selesai ngeluh, habis ngeluh malah pecah. Nah itu, kira-kira orang yang pendamai, itu orangnya tenang, dia sendiri orangnya baik kepada pasangan. Nah itu, jadi kita pilih-pilih.
Oke, ngeluh yang paling utama adalah kepada Allah. Itu. Jadi sebelum yang lain teman-teman, kalau kita punya keluhan tentang rumah tangga, sebelum yang lain, keluhannya apa? Kita ngeluh dulu, gelar sajadah, sholat hajat dulu, zikir dulu, la ilaha illallah. Tiada yang bisa mengubah kecuali Allah, tiada yang bisa melembutkan kecuali Allah, tiada yang bisa menjadikan soleh-solehah kecuali Allah, kecuali Allah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Allah. Tiada yang bisa membersihkan hati saya yang lagi panas ini kecuali Allah. Tiada yang bisa mendamaikan kecuali Allah. Tiada yang bisa memberikan keberkahan, kebahagiaan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah adalah iqrar bil lisan. Kita ikrar dengan lisan kita bahwa nggak ada penentu kecuali Allah. Tetapi selanjutnya setelah itu belum cukup. Setelah la ilaha illallah kita buktikan ada apa-apa ngeluhnya langsung kepada Allah. Oke. Yang kedua, bisnis. Bisnis juga nggak ada yang bisa mensukseskan kecuali Allah. Maka kita tenang-tenang saja, gitu ya. Mau lanjut, alhamdulillah. Seandainya memang terpaksa bangkrut juga alhamdulillah. Tapi kalau bangkrut yang alhamdulillah dampaknya apa coba? Orang kalau bangkrut, dia mikirin bangkrut terus. Udah bangkrut harta, bangkrut mental, bangkrut kesehatan, bangkrut sosial, bangkrut kehidupan. Wah, bangkrutnya banyak ya. Tapi kalau bangkrutan harta doang, gimana kabar bisnis? Alhamdulillah bangkrut, gitu kan? Itu bangkrutnya cuma harta doang tuh. Mental nggak bangkrut, kesehatan nggak bangkrut, sosial nggak bangkrut, kehidupan nggak bangkrut. Nah itu. Jadi sang penentu bisnis itu Allah. Oh, ini aku susah banget bisnis ini. Jangan-jangan Allah nyuruhnya takdirku bisnisnya bukan di sini bagusnya yang Allah ridhoi. Jangan-jangan bisnis yang lain. Ganti bisnis jus gitu ya. Ya Allah gitu. Masya Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Penentu studi kita, berhasilnya studi kita juga penentunya adalah Allah. La ilaha illallah. Karir juga begitu, penentunya Allah. Nah, itu. Kita hanya berusaha, teman-teman. Allah yang menentukan. Lalu kalau tentang bisnis, apakah Allah ridho kita ada di posisi ini? Ada indikator-indikatornya. Nah, silakan lihat di YouTube yang lalu. Oke, kesehatan juga begitu, penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, ini udah sampai tataran tindakan belum? Udah sampai tataran perbuatan belum bahwa Allah sang penentu? Nah, itu. Kalau rumah tangga berantakan, ngeluh ke banyak orang, ke Allah nggak ngeluh, berarti belum sampai tataran tindakan. Dia baru secara lisan doang, gitu. Kalau bisnisnya ambruk, studi dan lain sebagainya, lo kok nggak lapor kepada Allah, padahal pengen diberikan kemudahan dari masalah-masalah. Nggak lapor kepada Allah, berarti nggak sampai tataran tindakan. Imannya baru 2/3. Oke, kita lanjut ya. Kesehatan, bahagia juga teman-teman. Jangan kira bahagia itu karena kita, bukan. Bahagia itu anugerah dari Allah. Itu bahagia itu. Nah, banyak orang yang hebat-hebat ahli kebahagiaan, psikolog bahkan. Ya Allah, psikolog rumah tangganya berantakan banyak. Psikolog loh dia. Luar biasa. Apa ada yang lebih ahli tentang kebahagiaan daripada psikolog? Psikolog rumah tangganya berantakan, itu banyak. Ya Allah, luar biasa. Ini bukti bahwa kebahagiaan itu dari Allah. Itu. Oke, kita lanjutin lagi. Menang itu dari Allah juga. Maka orang yang yakin bahwa penentunya Allah, menang alhamdulillah, kalah alhamdulillah, terserah Allah. Begitu. Nah, jadi begitu. Pokoknya terserah Allah deh. Udah minta kepada Allah, minta dijadikan istri atau suami atau pasangan hidup kita soleh-soleha, loh kok Allah nggak ngasih? Terserah Allah. Nah itu, oh ya Allah, barangkali memang takdirmu aku diberikan pasangan hidup yang begini, ya Allah, bawel.
ya udahlah, nggak apa-apa, hitung-hitung nambahin pahala. Alhamdulillah, meningkatkan derajat. Terima kasih ya Allah, pokoknya aku ridho dengan apapun yang Engkau putuskan. Nah itu ya. Jadi kita ridho apapun hasilnya. Tugas kita minta kepada Allah. Tugas kita. Bahwa kata Allah, Tong, udah lo tenang aja, kalem gitu. Lo gue kasih pasangan hidup kayak begitu, sengaja gue kasih begitu biar lo sabar, derajatnya diangkat, ntar surganya tinggi. Amin ya rabbal alamin. Bukan gue kagak dengar permintaan lo gitu ya. Bukan saya nggak bisa, kata Allah, aku bisa, tapi sengaja aku berikan yang terbaik. Mana yang terbaik? Tuh, istri cerewet. Itu justru cara Allah meningkatkan derajat kita. Jadi istri nggak cerewet, alhamdulillah. Istri cerewet, alhamdulillah. Kenceng tuh. Kadang-kadang masalah itu penyebabnya adalah gagal fokus. Nah itu ya. Kok gagal fokus bisa jadi masalah? Iya. Kalau kita fokusnya apa? Fokusnya harta orang lain, fokusnya masalah, atau ambil 3 aja deh, fokusnya prestasi sendiri. Kalau fokusnya harta orang lain, kita bisa dengki tuh. Gue kerja begini, hasilnya begini. Ono kerja begono, hasilnya begono, gitu kan? Enak banget itu, sama Sumargono, gitu ya. Ya Allah, enak banget, di akhirnya dengki tuh. Fokusnya apa? Harta. Nah itu fokus masalah. Kan saya udah pernah jelaskan, orang kena masalah fokusnya ada 3. Ada yang fokus pada masalah, ada yang fokus pada solusi, ada yang fokus pada pemberi solusi. Ini yang paling canggih ini rihlah piknik spiritual itu fokus pada pemberi solusi. Fokus pada solusi, iya dia fokus pada solusi. Tapi jangan lupa pemberinya bukan wasilah-wasilah itu. Pemberinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi ini tauhid kita. Kalau kita fokus pada masalah, ini masalah makin besar. Fokus masalah dicurhatin makin besar itu. Emang ada katanya kalau dicurhatin plong, iya plong sebentar, habis itu ingat lagi terus masalah makin besar tuh. Nah itu yang penting saya udah mengungkapkan tapi bear in his mind. Itu makin tertancap, terukir itu masalah. Semakin diungkapkan, repetition itu makin membenarkan dia. Nah itu. Yang ketiga, masalah pada prestasi kehebatan diri sendiri, sombong. Maka kalau ini fokusnya pada makhluk, pada selain Allah. Tetapi ada orang yang fokusnya kepada Allah. Nah, orang yang fokusnya kepada Allah, dia ridho bawaannya, gak apa-apa. Dia hartanya segitu, hartanya banyak tapi kan hisapnya banyak. Aku hartanya dikit, hisapnya dikit, gak apa-apa, dunia kan cuma sebentar. Yang penting di akhiratnya aku ringan. Alhamdulillah. Ya Allah, makasih. Ya Allah, apapun yang kau berikan pasti itu yang terbaik. Termanifestasi dalam bentuk perbuatan. Orang yang yakin beriman kepada Allah bahwa Allah yang menjamin, maka dia pasti mencari yang halal. Nah itu. Kalau dia mencari yang haram berarti nggak yakin bahwa Allah menjamin. Waduh, ini saya kalau nggak korupsi kira-kira bisa cukup nggak ya keluarga? Kayaknya nggak cukup deh gitu kan. Ngamuk-ngamuk juga angkanya sama, udah tahu waktulah kita punya keluarga juga, punya anak-anak yang harus diperhatikan. Apalagi tahu waktu untuk ibadah. Nah maka aneh lagi nih, orang yang meninggalkan sholat karena kerja nyari duit, nyari rezeki, berarti dia nggak yakin bahwa Allah adalah penjamin. Nah itu. Oke. Lalu kalau Allah penjamin, tenang dia karena sudah dijamin oleh Allah, nggak gerasa gerusu. Bisnis dari sisi ini ambruk, alhamdulillah nggak apa-apa. Orang angka juga dijamin kok sama Allah, ngapain kita stres? Itu. Kita lahir juga nggak bawa apa-apa. Ada yang lahir udah pakai emas. Nggak ada ya, lahir pakai baju deh, nggak ada. Mas Bahrun ada ya, lahir langsung Mas Bahrun, alhamdulillah bocah kuis lahir gitu ya. Arane Mas Bahrun,
Kia bocah bagus temen kia gitu ya. Ya Allah gitu. Itu maka diberi aran Mas Bahrun arane gitu ya. Jadi tenang dia. Kenapa? Saya juga lahir nggak bawa apa-apa gitu kan. Sekarang punya rumah meskipun kecil, alhamdulillah. Punya motor, punya pekerjaan, alhamdulillah ya Allah. Maka Allah Maha Penjamin, dia tenang dia. Karena angkanya ujung-ujungnya sama. Nah itu angkanya ujung-ujungnya sama. Mau bangkrut sini nggak apa-apa. Terus aja berusaha. Yang penting kita terus berjalan. Berjalan. Ya nggak boleh jadi kaum rebahan, nggak berusaha, terus aja jalan. Nggak apa-apa. Bisnis ini kurang, tambah bisnis lain, gitu kan? Tambah bisnis lain. Mana yang dari Allah terserah itu. Yang penting jangan kita berdiam diri. Nah itu yang nggak boleh. Nggak evaluasi juga nggak boleh juga. Pokoknya kita harus, ini kenapa ya? Kita harus evaluasi. Kita harus ikhtiar meningkatkan. Target begini. Bagaimana biar makin baik, itu tetap wajib. Itu namanya bekerja harus sebaik-baiknya sampai evaluasinya. Tetapi yang memberikan adalah Allah itu. Tenang kita hidup. Lalu yang memberikan balasan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang aja. Jadi nggak ada perbuatan baik kita yang hilang, tuh nggak ada. Nggak usah riya, karena pasti dibalas sama Allah. Daripada riya hilang, gitu kan? Tetapi ketika kita ikhlas, aduh, rugi nih, kenapa? Saya sedekah banyak tapi nggak ada yang tahu, gitu kan? Waduh, rugi banget nih. Kan citra kita jelek gitu ya, nggak ada istilah rugi. Udah sedekah aja, Allah Maha tahu, begitu kan? Syahwat itu teman-teman, kok kenapa kita ini nggak bisa hijrah, nggak bisa piknik kepada Allah? Karena ada syahwat. Syahwat itu ada harta, apalagi tahta, apalagi wanita. Kata wanita lah, emang gua doang gitu ya. Syahwat ya, pria juga. Jadi saya ini ubah jadi cinta lah ya. Apalagi kira-kira? Kata. Wah, ini syahwat juga nih. Pengen ngomong aja. Nah, itu ngomong terpampet posting gitu kan. Ya Allah, bawaannya mau posting, kalau nggak posting kayaknya gatel. Nah, itu ya. Kata, apalagi kira-kira? Mata ya. Kalau nggak dilihat mata orang kayaknya nggak enak gitu, nggak puas. Kalau nggak narsis nggak enak gitu ya. Kecuali memang kita marketing paling murah gitu ya. Nah itu kalau bisa dilihat orang banyak gitu. Itu strategi meningkatkan. Tapi kalau ibadah ya apa ya, cita itu maksudnya, saya susah nyari makanan itu apa ya bahasanya supaya ada tak-taknya gitu ya. Mau jus nggak ada gitu kan. Apa ya, pokoknya yang cita rasa lah. Pokoknya disama-samain aja lah ya gitu. Nah itu syahwat makan, syahwat harta, syahwat tahta, syahwat cinta, kata, mata. Itulah yang membutakan sehingga kita susah hijrah kepada Allah. Nah itu. Nah bahkan ya teman-teman, Rasul bersabda, demi Allah, yang paling aku khawatirkan bukan kalian itu nanti miskin, bukan. Tetapi yang aku khawatirkan adalah kalian kaya. Tuh, habis kaya lalu satu sama lain saling menghancurkan. Nah, dibuka, hancur, satu sama lain saling menghancurkan, membinasakan. Ada di kisah di zaman Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Beliau membawa muridnya, nih, ini ada emas, ada apa namanya, roti atau emas lah ya, ada emas. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ada 3 orang nemu emas, ada emas nih, kita perlu nih. Kalau gitu kita bagi 3 ya. Oh iya bagi 3 ya. Lalu Tom, lu beliin roti Tom, gitu ya. Beli 3 nih buat kita, ya beli 3. Terus dia sepakat, kalau kita bagi 3, ini emasnya 3 kilo, kita cuma dapat sekilo. Kalau kita bagi 2 dapat 1,5 kilo kan lumayan. Gimana kalau kita bunuh aja dia? Oh iya, setuju. Dia beli roti. Pas beli roti, makanlah. Dimakan roti. Habis itu dipukulin bareng-bareng, mati tuh orang yang beli roti. Tinggal berdua.
tinggal berdua kan kita nih ya. Pas mau bunuh-bunuhan ternyata rotinya udah diracunin sama yang beli. Dia emang udah niat ngerebut emas juga tuh. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ya Allah, akhirnya yang dapat emas siapa? Nggak ada. Itulah keserakahan gitu ya. Roti dibeli 3, yang diracunin 2. Pinter-pinteran. Itulah dunia teman-teman. Kalau nggak ada harta, kadang-kadang akur sama saudara. Giliran ada harta, cakar-cakaran, saling membinasakan. Itu justru yang lebih bahaya. Nah jadi gitu ya. Ini syahwat nih, syahwat harta. Jadi begitu. Akur-akur, makan orang makan ngumpul gitu ya. Iya kalau nggak ada makanan. Kalau ada makanan, ya kalau ada makanan sih masih bisa kumpul. Kalau ada harta banyak. Nah, godaannya di sini nih. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah padahal ia belum bersih dari kelalaian. Jadi orang yang janabah itu nggak boleh masuk masjid, nggak boleh baca Quran. Maka orang yang lalai juga nggak bisa masuk ke hadirat Allah. Jadi itu ya lalai ya. Oke. Am kaifa, ini ada 4 pasal soalnya dia. Saya percepat aja. Am kaifa yarju, bagaimana dia berharap ayyafhama, memahami daqaiqal asrar, lembut-lembutnya rahasia wa huwa lam yatub, sedangkan dia belum bertaubat min hafawatihi, dari kekeliruannya. Jadi inilah pentingnya bertaubat teman-teman. Jadi orang yang belum bertaubat dia nggak akan memahami rahasia-rahasia Allah. Akhirnya buta. Kata Ebit Keade, yang buta mata hatinya. Itu ya, Umairama ya. Itu kekeliruan ya. Oke. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang enggak punya dosa. Dosa lagi taubat lagi, dosa lagi taubat lagi. Ini pentingnya bertaubat. Maka orang yang ingin ada dia mendapatkan mendapatkan rahasia-rahasia Allah, dia bisa masuk ke hadratillah, dia bisa hijrah, itu syaratnya bertaubat. Maka ini taubat ini penting.